Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan yang sehat dan juga semangat ya dalam belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang pertama. Untuk materi pembelajaran hari ini, yang pertama, bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai menggali informasi berdasarkan teks. Kemudian, matematika, kita akan belajar lama waktu suatu kejadian. Kemudian, SPDP, kita akan belajar pola irama sebuah lagu. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menggali informasi berdasarkan teks bacaan tentang sumber energi. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan kembali informasi berdasarkan teks bacaan dengan kalimat sendiri. Untuk matematika, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis lama waktu suatu kejadian. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan kegiatan yang lebih lama dan lebih singkat. Untuk SPDP, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pola irama sebuah lagu. Selanjutnya, peserta didik dapat menyanyikan lagu yang berjudul Matahari. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar apa anak-anak? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar seorang ibu yang sedang menjemur baju. Pernahkah kalian menjemur baju? Pasti pernah ya. Apa yang terjadi pada baju kalian ketika dijemur anak-anak? Coba, siapa yang tahu? Ya, betul sekali anak-anak, baju kita akan menjadi kering. Nah, mengapa ya baju kalian itu bisa kering ketika dijemur? Baju yang basah setelah dicuci bisa kering ketika dijemur karena terkena panas matahari. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan matahari. Nah, di sini ada teks bacaan yang berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar. Kita baca bersama-sama yuk. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, kita sudah membaca bersama-sama teks bacaan yang berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar. Dari bacaan tersebut, apa yang akan terjadi jika tubuh kita kekurangan energi, anak-anak? Nah, betul sekali. Jika tubuh kita kekurangan energi, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan menjadi lemas. Oleh karena itu, agar tubuh kita tidak lemas dan juga bertenaga, kita harus menjaga asupan untuk tubuh kita dengan cara makan atau sarapan. Terutama untuk anak-anak sebelum belajar dari rumah, harus sarapan terlebih dahulu supaya dalam belajar bisa lebih semangat dan bertenaga. Selanjutnya, tugas yang pertama untuk anak-anak adalah menuliskan kembali informasi berdasarkan teks bacaan berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar.
Nah, sebelumnya kan anak-anak sudah baca bersama-sama teks bacaan yang berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar. Nah, tugas anak-anak adalah dengan menuliskan kembali isi bacaan yang berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar. Selanjutnya, coba perhatikan yang ada di tayangan ini. Terdapat gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 adalah gambar orang yang mencuci baju. Kemudian gambar 2, seseorang atau seorang anak yang sedang memakai baju. Nah, manakah kegiatan yang membutuhkan waktu lebih lama? Siapa yang bisa menjawab? Iya, betul sekali. Kegiatan yang membutuhkan waktu lebih lama yaitu mencuci baju. Mencuci baju membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan memakai baju. Selanjutnya, di sini terdapat 2 gambar. Gambar 1 adalah seorang anak yang sedang minum. Kemudian, gambar 2 adalah seorang anak yang sedang makan. Manakah kegiatan yang membutuhkan waktu lebih lama? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Kegiatan yang membutuhkan waktu lebih lama adalah kegiatan makan. Kemudian, manakah kegiatan yang lebih singkat? Nah, jadi kegiatan yang lebih singkat yaitu kegiatan minum. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Selanjutnya, Bu Lutfi juga masih ada gambar. Gambar yang pertama dan juga gambar yang kedua. Pertanyaan dari Bu Lutfi adalah, apa yang membedakan kedua gambar di atas? Siapa yang tahu? Gambar 1 adalah gambar seorang ibu yang sedang menjemur baju. Gambar 2 juga gambar seorang ibu yang sedang menjemur baju. Perbedaannya adalah gambar yang pertama, seorang ibu tidak dibantu oleh anaknya, tetapi gambar yang kedua, ibu menjemur baju dibantu oleh anaknya. Nah, manakah kegiatan yang membutuhkan waktu lebih singkat? Ya, jadi kegiatan yang membutuhkan waktu lebih singkat yaitu kegiatan pada gambar 2. Karena kegiatan pada gambar 2 dilakukan secara bersama-sama, jadi akan lebih singkat atau lebih cepat selesainya. Selanjutnya, tugas yang kedua yaitu anak-anak akan menentukan mana kegiatan yang lebih singkat dan mana kegiatan yang lebih lama. Nah, ini ada di lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan dikerjakan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita juga akan belajar mengenai pola irama. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai matahari sumber energi terbesar. Sekarang kita akan belajar mengenai lagu yang berjudul Matahari. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak tahu pola irama itu apa? Pola irama merupakan panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Dalam sebuah lagu terdapat pola irama pendek dan juga pola irama panjang. Nah, pola irama pendek ditunjukkan dengan garis. Contoh pola irama pendek. Nah, ini anak-anak. Sedangkan untuk pola irama yang panjang adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh pola irama yang panjang. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak silahkan melihat video berikut.
Tugas selanjutnya yaitu menyanyikan lagu dengan memperhatikan pola irama lagu. Nah, anak-anak nanti akan menyanyikan lagu Matahari bait kedua. Jadi, pada lirik ini silakan anak-anak menyanyikan dengan memperhatikan pola irama yang panjang maupun pola irama yang pendek. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita sudah belajar mengenai menggali informasi tentang sumber energi. Kemudian, kita juga sudah belajar mengenai lama waktu suatu kejadian. Kita juga sudah belajar mengenai pola irama lagu. Nah, adakah materi yang masih sulit? Jika ada materi yang masih sulit, nanti silahkan bisa bertanya melalui WA. Nah, sudah paham ya anak-anak? Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah dan jangan lupa menyelesaikan tugas untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.